Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda. Kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Begini Kehidupan Para Tumbal di Alam Jin Pesugihan. Ini kisah nyata yang terjadi di kota saya, Rembang, Jateng. Nama dan alamat sengaja saya samarkan demi kenyamanan hidup yang bersangkutan. Sebut saja Kartono, ia seorang pemuda umur sekitar 23 tahunan. Kesehariannya, sehari-hari ia hanya sebagai kuli panggul di toko sembako di kota Rembang. Kerja dari jam 7 sampai petang tanpa mengenal lelah demi menghidupi kesehariannya. Tempo dulu itu belum banyak yang kaya, hanya beberapa saja yang terlihat mapan, termasuk Nyonya Suharti ini. Nyonya Suharti ialah sang majikan Kartono, berperawakan galak namun dingin. Memiliki hampir 3 cabang toko kelontong di kota Rembang. Emas berkilauan menghiasi tubuhnya, dari cincin sampai kalung, bak seperti toko perhiasan yang berjalan. Kartono baru bekerja sekitar 3 bulan lamanya. Ia masuk dan bekerja di situ sebagai pengganti karyawan sebelumnya, yang tak lain adalah tetangganya sendiri, yang sebelumnya bekerja pada Nyonya Suharti sudah hampir 1 tahun, yang meninggal mendadak saat jam makan siang di toko kelontong Nyonya Suharti. Hari-hari ia jalani sebagaimana mestinya karyawan kuli panggul, dari pagi sampai petang, begitu seterusnya. Hingga suatu hari, saat jam makan siang yang diberikan majikannya, hari itu terasa berbeda dari yang biasanya. Terasa mudah untuk membuat tersedak. Sudah ia berkali-kali minum air yang disodorkan teman-temannya untuk mengurangi rasa tersedak, bukan malah menghilangkan sedak. Rasa tersedak makin menjadi-jadi hingga membuat panik teman-temannya. Kartono limbung dan pingsan. Dibawalah ia ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Rasa sedak itu yang membuatnya pingsan, namun kenyataan berbeda. Puskesmas menyatakan Kartono sudah tak bernyawa. Innalillahi. Teman sekerjanya heran sekaligus masih belum bisa menerima kenyataan bahwa temannya meninggal hanya karena tersedak. Wallahu a'lam. Allah Maha Kuasa mencabut nyawa dari mana saja. Begitulah gumam salah satu temannya nimbrung saat ikut melayat di rumah duka. Kartono terbangun karena ditendang oleh sosok berperawakan tinggi besar dan hitam. Ia dibentak oleh sosok yang belum pernah ia kenal sebelumnya, apalagi tahu namanya. "Bangun, ikut saya." Begitu bentakannya. Begitu bentaknya sambil menyeret kaki Kartono entah kemana. Tempat yang belum pernah ia tahu sebelumnya. Tidak ada pepohonan, semua serba warna kemerahan. Apakah ini di akhirat? Ia bertanya dalam hati. Ingin sekali ia tanyakan kepada sosok yang menyeretnya, namun ia urungkan sebab ia tak berani menatap mukanya yang seram dan kejam. Selama perjalanan, ia melihat beberapa orang jenis manusia lalu lalang dengan tampang lelah, seperti ada yang bekerja, entah memikul sesuatu. Ada pula yang menjadi penarik kereta, ada yang selalu mengepel lantai. Ada juga yang bertugas tiduran di depan WC hanya untuk menjadi keset. Ada pula segerombolan manusia yang dicambuki sampai berdarah-darah. Ada pula beberapa wanita telanjang yang tugasnya melayani nafsu para iblis. Kartono mendapat tugas sebagai pembersih WC, jamban atau toilet. Jamban yang bentuknya aneh, belum pernah ia melihat jamban begitu besarnya. Ia kerja dari pagi sampai malam. Makan cuma 1 kali. Itu pun Kartono gak pernah mau memakannya, karena yang dilihatnya bukan nasi tapi belatung. Namun orang-orang yang ada di situ lahap saja memakannya. Ia baru ngeh dan sadar, ternyata selama ini ia dijadikan tumbal oleh majikannya, yang tak lain adalah Nyonya Suharti sendiri, yang sampai tega mengorbankan karyawannya demi kekayaan di dunia. 7 hari sudah ia bekerja di situ. Semua orang yang kerja di situ diam dan membisu, tidak ada yang mengobrol, apalagi tanya ini itu. Tak dinyana ia melihat tetangganya yang dinyatakan meninggal sebelumnya. Hampir-hampir tak percaya ia melihatnya. Seseorang yang ia kenal akrab, sama-sama karyawannya Nyonya Suharti.
Tetangganya itu bekerja menjadi penjaga pintu. Ingin sekali Kartono menyapanya, namun apa daya, ia selalu diawasi oleh sosok besar yang siap kapan saja mencambuk tanpa ampun. Kartono lalu teringat bahwa ia bisa membaca ayat kursi. Itu adalah hafalan satu-satunya yang ia bisa, yang ia dapat saat mengaji waktu kecil dulu. Dibacalah ayat kursi itu, lalu blam, secercah warna putih menyilaukan ruangan. Kartono terbangun, melihat sekeliling pepohonan yang rimbun. Ia sadar telah berpindah alam. Puja dan puji syukur ia lantunkan kepada Allah yang telah menyelamatkan hidupnya dari cengkeraman perbudakan iblis atau setan tersebut. Bergegaslah Kartono kembali pulang ke rumah dengan pakaian compang-camping, pun tubuh kurus seperti keadaan orang yang terjajah kompeni. Satu desa langsung heboh. Ramai sekali banyak orang, baik tetangga maupun dari desa sebelah, berbondong-bondong mendengarkan cerita apa yang dialami Kartono. Banyak yang percaya, tak sedikit yang bingung. Lalu salah seorang warga menuturkan untuk mencoba menggali makam Kartono yang dulu ia dikebumikan. Diikuti persetujuan kepala desa dan ustadz setempat, makam digali. Masya Allah, Allahu Akbar. Orang-orang bertakbir disertai tangisan. Beberapa orang yang hampir-hampir tak percaya. Yang ia lihat di lubang kuburan yang digali adalah gedebok pohon pisang. Kediaman Nyonya Suharti digeruduk warga. Cacian dan makian terlontar begitu derasnya, menghiasi suasana saat itu terasa tegang sekali. Dengan pengawalan ketat kepolisian dan aparat desa setempat, wajah Nyonya Suharti yang biasanya terlihat sangar mendadak menjadi wajah ketakutan. Dikawal dan digiring ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Menurut kabar yang santer beredar, selang 1 bulan kemudian, Nyonya Suharti meninggal mendadak di lapas. Menurut keterangan saksi yang satu tahanan dengannya, sebelumnya Nyonya Suharti mendadak tersedak lalu meninggal. Entah meninggal sungguhan atau dibawa ke alam lain seperti tumbalnya yang lain. Wallahualam. Boleh percaya boleh tidak, saya cuma sebagai penyambung lidah cerita. Dan cerita ini nyata, pernah pula dimuat di tabloid Nyata, juga majalah Hidayah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.